Halo semua, ketemu lagi kita di channel ini, Lamalo Channel, channel yang memberikan edukasi mengenai pembelajaran komputer. Nah, pada video kali ini saya akan share materi mengenai Microsoft Word, di mana video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang mengupas beberapa hal-hal penting dalam mengoperasikan aplikasi Microsoft Word. Nah, di video ini secara khusus akan membahas mengenai page setup. Pada aplikasi Microsoft Word merupakan parameter untuk mengatur bagaimana dokumen Microsoft Word akan dicetak. Nah, parameter tersebut bisa diantaranya adalah pengaturan margin, batas pengetikan pada MS Word, bisa juga orientasi dari kertas, dan bisa juga jenis-jenis dari kertas yang akan nanti digunakan. Nah, seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai agar informasi yang dikandung dari video ini bisa mudah Anda untuk pahami. Nah, untuk mengatur atau mengkonfigurasi page setup bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan page layout. Yang di page layout ini nanti ada group panel namanya page setup, dan bisa juga menggunakan rule ya, rule. Kita gunakan dulu cara yang pertama dari rule ya, rule. Nah, sedikit informasi, kalau Microsoft kamu tidak memunculkan rule, itu berarti dari menu view ya, dari menu ribbon view, pengaturan rule-nya tidak diaktifkan ya, atau tidak tercentang. Jadi ketika uncentang seperti ini, maka rule-nya akan di-hidden ya, atau disembunyikan. Tapi kalau dicentang, maka rule-nya akan dimunculkan. Nah, cara memunculkan konfigurasi page setup dari rule sangat mudah. Nah, bila kita perhatikan ya, dari rule kita ini ada dua warna ya, warna biru gelap dengan warna putih ya. Nah, warna biru gelap ini menandakan dia di luar dari area margin ya. Nah, sedikit informasi bahwasanya di dalam kertas kita atau dalam paper kertas dokumen Word kita yang aktif ini ada garis pembatas yang berbentuk kotak ya. Nah, garis pembatas bentuk kotak ini inilah yang disebut dengan margin. Di garis sebelah kiri ini yang dinamakan margin left, dan yang di sebelah kanan ini dinamakan margin right, yang di atas dinamakan dengan margin top, dan yang bawah dinamakan margin bottom ya. Itu nanti ada pembahasannya di page setup. Nah, kita kembali untuk memunculkan page setup. Tadi saya sebutkan bahwasanya ada dua cara memunculkan page setup. Pertama, yaitu dengan cara menggunakan rule. Nah, rule-nya yang kita gunakan adalah rule yang berwarna biru gelap, dengan cara diklik atau double klik ya pada area rule ini. Bisa di posisi sebelah kiri, bisa juga di posisi sebelah kanan. Tinggal double klik, nah akan muncul page setupnya. Oke, ini dia page setupnya, untuk kotak dialog page setup. Kita cancel dulu. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua dari menu ribbon page layout. Nah, di menu ribbon page layout ini ada group panel namanya page setup. Nah, di page setup ini ada icon ya, icon
ya icon kecil untuk memunculkan page setup dengan cara diklik. Diklik icon kecilnya, icon titik ya, icon titik dari page setup. Nah, ini dia ya. Jadi kotak dialog yang muncul ini sama saja ya, apakah itu dari ruler ya, ataukah melalui dari grup panel page setup. Oke. Nah, kita bahas khusus dulu untuk page setup. Nah, untuk kotak dialog page setup ini ada 3 tab ya, 3 tab pilihan, ada margin, ada paper, dan ada layout. Nah, kita akan nanti secara spesifik membahas margin dan paper. Oke, untuk margin ya, margin tadi saya sebutkan margin itu adalah garis batas pengetikan yang ada pada kertas atau paper kita. Ini dia, yang berbentuk kotak atau garis putus-putus. Nah, margin itu sendiri terbagi atas 4, yaitu margin top, batas atas, margin left, batas kiri, margin bottom, batas bawah, margin right, batas kanan. Oke, jadi defaultnya ukurannya itu adalah 2,54 ya, 2,54 cm. Nah, cm, dan di sini satuannya adalah cm. Nah, ketika kamu merubah ya value atau nilainya, maka akan secara otomatis akan merubah posisi dari batas pengetikan. Contoh, nah di sini defaultnya terset 2,54 cm. Nah, kalau kita ubah ini menjadi 5 cm ya. Nah, sedikit informasi ya, sentimeternya bisa untuk tidak diketik ya, atau bisa juga kamu ketik, tidak masalah, seperti ini. Kalaupun tidak diketik tidak masalah. Oke. Tinggal diklik oke. Nah, bisa kamu perhatikan ini bahwasanya margin top yang sudah kita ubah nilainya 5 cm secara otomatis diturunkan ya. Diturunkan. Yang tadinya kalau kita undo, nah tadinya ini 2,54 cm. Ketika kita rubah menjadi 5, maka secara otomatis ya nilainya, value-nya akan besar ya. Artinya margin batas atasnya akan turun sebanyak 5 cm. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga misalnya kalau kita mengatur batas pengetikan kiri ya. Nah, misalnya kita atur ini 3 cm atau 3,5. Nah, di sini ada tombol panah atas panah bawah ya. Panah atas ini untuk menaikkan value-nya, nilainya, yang bawah untuk menurunkan value nilainya. Jadi semakin diklik panah atasnya, maka nilainya akan semakin bertambah. Itu juga kalau diklik panah bawahnya, maka akan berkurang value atau nilainya. Nah, kita rubah 3,5 cm yang tadinya ukurannya 2,54 cm. Kita okekan. Nah, bisa kamu perhatikan ya. Jadi margin kirinya akan semakin ke dalamnya atau bergeser ke kanan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit informasi, biasanya margin top ini kita akan rubah nilainya ketika dokumen yang kita akan kerjakan, yaitu dokumen-dokumen yang berisi kop surat ya, ada kop surat. Jadi agar teks yang kita ketik tidak tumpang tindih terhadap kop surat, atau teks yang kita ketik masuk ke dalam kertas yang berkop ya, melimpah kopnya, maka kita harus mengatur dulu ya, nilai dari margin atasnya ya, margin topnya ya. Caranya gampang, cukup mengetahui berapa besaran ya, berapa tinggi dari
kop surat yang ada pada kertas. Ketika kita sudah mengetahui berapa ukurannya, berapa tingginya, maka kita tinggal menentukan nilai top. Misalnya tinggi kop dalam kertas tersebut 4,5 cm, maka kita bisa menentukan nilai untuk topnya 4,6, 4,7 dan seterusnya. Nah, begitu juga untuk lab, biasanya diatur nilai labnya ketika dokumen yang kita kerjakan ini adalah dokumen yang nantinya untuk penjilitan, dijilid. Maka biasanya nilai left-nya atau margin kirinya diatur lebih besar dari nilai standarnya, yaitu 2,54 cm. Nah, di luar dari margin kiri tadi, kita kembalikan dulu ke 2,54 cm. Oke. Ada juga namanya gutter ya, gutter. Yaitu area penjilitan ya, batas penjilitan. Di sini nilainya 0 cm. Nah, ketika kita ubah ini menjadi 3, maka secara otomatis margin kiri akan bergeser ya. Nah, bergesernya. Nah, ini sangat signifikan bergesernya. Kenapa? Kalau terlalu besar, karena gutter tadi sudah kita tentukan 3 ditambah batas dari area penjilitan dengan nilai margin kirinya. Artinya nanti dari tepi kertas ya, dari tepi kertas ke pembatas kertas, dari tepi margin kiri ke tepi kertas, itu nilainya akan 3 cm ditambah 2,54. Artinya jaraknya nanti dari batas kertas dengan teks nanti itu adalah 5,54 cm. Nah, tentu cara ini atau nilai yang kita masukkan ini salah. Nah, ketika gutter sudah kita ubah nilainya menjadi 3, maka nilainya ini harus 0 atau di bawah 1. Jadi ketika ini 0, maka 3 tambah 0 itu tetap 3. Ya, berarti ukurannya seperti ini. Inilah 3 cm. Ya, dari sini ini titiknya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kamu rasa nilainya kurang, maka cukup kamu tambahkan nilainya menjadi 1. Nah, jadi batas tepi kertas dengan batas margin kiri itu berarti 3 tambah 1 berarti 4 cm. Ini bisa dilihat ya, 4 cm. Jadi ketika dokumen yang nanti kita kerjakan adalah dokumen yang outputnya untuk dijilid, maka bisa merubah nilai left-nya atau nilai gutternya, tapi dengan ketentuan ketika nilai left-nya kita buat besarannya 3 ke atas ya, atau 3,5, maka gutternya harus 0. Nah, begitu sebaliknya, kalau nilai gutternya di atas 3, maka nilainya left-nya harus di atas di bawah 1 ya, di bawah 1, antara rentangnya 0 sampai 1. Nah, begitu juga untuk bottom dan right ya, batas kanan dan batas bawah. Nah, di sini ada gutter position ya, posisi penjilitan nanti. Nah, umumnya ada 2 pilihan, left berarti kiri dan top atas. Ya, kalau top berarti nanti menjilidnya orientasinya di atas. Kalau left berarti di kiri. Nah, kurang lebih seperti itu untuk margin. Nah, berikutnya kita masuk ke orientasi. Nah, orientasi ini adalah letak kertas ya. Nah, orientasi ini dibagi 2 ya, ada portrait dan landscape. Nah, bentuk kertas tegak ya atau memanjang itu dinamakan portrait, dan sedangkan melebar ya atau horizontal maka orientasinya bentuknya landscape. Nah,
posisi kertas kita ini sekarang ya, bentuknya adalah potret ya, memanjang. Tapi kalau kita nanti mau merubah orientasi kita ke landscape, maka posisi kertas kita akan seperti ini ya. Nah, jadi dia melebar ya. Tadi yang pertama memanjang, yang kedua adalah melebar. Nah, tergantung dokumen yang nanti kamu inginkan, apakah bentuknya memanjang atau melebar. Nah, biasanya umumnya ya, ketika kita mengerjakan sebuah surat atau sebuah clipping makalah atau skripsi, umumnya bentuknya adalah portrait memanjang. Nah, tetapi jika di dalam dokumen kita misalnya berisikan sebuah tabel yang terdiri dari banyak kolom, ya, maka biasanya kertas yang kita gunakan akan kita atur setting landscape ya, atau memanjang. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk orientasi. Nah, berikutnya ada pages, multiple pages. Nah, ini mengatur pencetakan kertas kita nanti seperti apa. Ada normal, ya, normal itu berarti sesuai dengan apa namanya per lembar kertas. Nah, di sini ada mirror ya. Jadi dua lembar kertas akan dicetak dalam satu lembar. Begitu juga dua paper sheet. Modelnya seperti buku nanti. Ada juga buku ya, sama seperti bentuk buku juga. Nah, ya buat dulu ke normal ya. Nah, berikutnya apply to ya, penerapannya untuk penerapan setting perubahannya kita terapkan kemana. Nah, biasanya ini ada 3 pilihan di section ya. Yang pertama di section, yang kedua this point forward, dan yang ketiga whole document. Nah, oke. Contoh ya, contoh. Kita buat dulu lembar baru ya, kita tutup dulu ini. Buat lembar baru. Ya, blank dokumen kita create. Nah, kita buat zoomnya normal 100. Nah, ini dia. Kita buka page setupnya. Nah, kita anggap saja dulu nilainya ini 2,54. Inilah nilai yang kita butuhkan atau tidak ada perubahan. Nah, kita mau menerapkan orientasi. Nah, umumnya Microsoft Word orientasi standarnya itu yang aktif pertama kali kita lihat pada saat lembar kertas berada pada posisi. Jadi standarnya ya, standar dari atau defaultnya dari Microsoft Word itu orientasinya bentuknya adalah portrait ya, memanjang seperti ini. Nah, jadi perlu Anda pahami ketika kita mau menambahkan sebuah lembar baru ya, lembar baru. Nah, di sini di bagian status bar nampak page 1 of 1, berarti kita berada di lembar pertama, kertas pertama dengan jumlah kertasnya ada 1 ya. Nah, misalnya kita menambah kertas berikutnya ya, atau lembar baru, maka kita bisa klik break, klik back ya. Nah, sepertinya. Nah, di sini ada nampak kita punya 2 kertas. Kalau kita panjangkan seperti ini ya. Oke. Nah, bisa kamu lihat ketika kita menambahkan kertas baru ya, selalu bentuknya akan sama dengan lembar kertas yang pertama. Jadi ketika kita buat atau kita atur lembar kertas
pertama kita potret, maka lembar kertas kedua, ketiga, dan seterusnya akan mengikuti potret. Nah, begitu sebaliknya, kalau kita ubah ini menjadi landscape, ya, kita tambah kertas baru, maka kertas kita akan selalu landscape juga. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menambah kertas ya yang orientasinya akan berbeda ya, orientasinya akan berbeda. Misalnya lembar kertas pertama kita tentukan adalah potret. Nah, di lembar kedua kita membutuhkan sebuah lembar kertas yang orientasinya berbeda dengan lembar kertas sebelumnya ya. Jadi lembar kertas kedua kita mau butuh landscape. Nah, bagaimana caranya? Ya, mudah, gampang. Caranya begini, perhatikan ya. Nah, kita tambah dulu kertas baru. Nah, kertas baru ini bentuknya sama dengan kertas yang pertama. Nah, perhatikan dulu kursor ya. Kursor kita yang berkedip ini aktifnya di lembar kedua. Nah, pastikan kursornya berada di lembar kedua. Nah, silakan kamu klik back setup. Nah, ganti orientasinya ini ke landscape. Nah, ketika ke landscape, maka kamu pilih apply to. Nah, perubahan landscape ini mau diterapkan kemana? Nah, ketika kamu pilih wall document, maka semua lembar kertasmu akan mengikuti settingan kamu lakukan, yaitu landscape. Oke, nah berarti pilihannya tidak wall document karena kita hanya mau membuat perubahan ada di lembar kedua. Maka pilihlah yang namanya this point forward. Oke, sekarang oke kan. Nah, bisa kamu lihat sekarang bentuk kertas kita jadi berbeda. Yang pertama portrait, yang kedua landscape. Mudah bukan? Nah, begitu caranya ketika nanti di dokumen kita ya, di naskah dokumen yang kita kerjakan nanti ada beberapa lembar kertas yang mengharuskan kita nanti membutuhkan orientasi landscape. Maka caranya seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Berikutnya kita bergeser ke paper. Nah, paper ini untuk mengatur jenis atau ukuran kertas ya. Nah, biasanya standar atau umumnya yang dipakai orang-orang untuk mencetak tugas kita atau pekerjaan kita itu di kertas letter itu kuartu ya, baru di kertas A4 dan di kertas legal ya atau folio atau F4. Nah, kita buka kembali page setup kita. Nah, kita sekarang fokus ke paper. Nah, paper ini artinya kertas. Paper size berarti ukuran kertas. Nah, untuk ukuran kertas ini sendiri biasanya atau pada umumnya menggunakan 3 jenis kertas, yaitu letter atau kuartu ya, berikutnya A4 dan legal itu folio ya, folio atau F4. Nah, sedikit kita membahas dulu mengenai ukurannya. Nah, letter itu sendiri lebarnya 21,59 ya, 21,59, sedangkan tingginya 27,94 cm. Nah, itu untuk letter. Nah, kita bandingkan dengan A4 ya, A4. Nah, sedangkan A4 itu 21 cm, artinya kuartu lebih lebar ya, lebih lebar dari A4. Nah, hanya saja di sini tingginya sedikit ya, lebih tinggi A4 yaitu 29,7 cm. Sedangkan tadi letter itu 27 ya. Jadi perbedaannya kurang lebih 2 cm. Nah, bagaimana untuk kertas legal? Nah, kertas legal itu tingginya 35,56 cm. Nah, sedangkan lebarnya 21,59 cm. Nah, bisa disimpulkan lebarnya
quarto dengan legal atau letter ya, itu sama ya. Jadi biar supaya nggak bingung, letter ini sama dengan quarto ya. Jadi kalau ukuran kertas di fotokopi ya itu namanya quarto ya. Tapi kalau dalam sistem komputer itu namanya letter. Nah, jadi lebarnya sama dan tingginya sedikit yang berbeda, agak mencolok ya. Tingginya di sini 35,56, sedangkan tadi letter kurang lebih 27,94 cm. Nah, tapi sedikit informasi ya, ini legal dengan ukuran kertas untuk luar negeri ya, 35,56 cm, sedangkan umumnya kertas yang kita gunakan untuk folionya itu ukurannya adalah 33 cm. Oke, jadi kalau kamu menggunakan kertas yang pada umumnya untuk legal atau folio itu menggunakan tinggi dengan settingan 33 cm. Nah, ketika ini sudah kamu tentukan jenis kertasnya, ya tinggal kamu oke. Artinya kertasnya sudah berubah sesuai dengan settingan yang kamu tentukan tadi. Nah, jadi bisa kamu perhatikan bahwasanya back setup yang sudah kita lakukan tadi adalah mengatur pertama margin ya, batas pengetikan ada atas, kiri, kanan, bawah, ada orientasi, arah letak atau posisi kertas, ada portrait dan landscape. Berikutnya adalah ukuran atau jenis kertas yang akan kita gunakan. Nah, samping itu juga di bagian menu ribbon pack layout ya, di grup panel pack setup ini ada beberapa ya. Ada beberapa toolbar, ada toolbar margin, orientation, size, column, break, line number, dan hypermation ya. Nah, artinya selain dari cara pack setup ini, dari kotak dialog pack setup ini kita juga bisa memilih toolbar yang ada di sini. Contoh di sini margin sudah disediakan beberapa ukuran ya, mulai dari yang normal seperti ini, narrow yang lebih rapat atau lebih kecil nilai marginnya ya, ada yang variatif sebenarnya moderate, ada wide, ada mirror red, dan office 2003 default. Oke, jadi tinggal memilih saja. Nah, orientasi juga ada toolbar orientasi, tinggal pilih portrait, landscape ya, portrait dan landscape. Nah, berikutnya di sini juga ada size, ya ini size. Jadi bisa kita lihat letter dengan ukuran 2159 kali 27,94 cm, begitu juga legal dan A4. Nah, nampak di kertas kita, maksudnya kertas kita ini adalah ukuran A4. Jadi kalau tinggal mengganti ke letter cukup diklik. Oke. Nah, ini adalah kolom ya. Nah, untuk pembahasan kolom to kolom 3 dan sampai right dan lain sebagainya, ini nanti akan kita lanjut di video berikutnya. Nah, demikian penjelasan mengenai pack setup. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change.